Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita lanjut ke materi masih tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk materi kali ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bisa dibuka buku tematik halaman 49 dan 50. Silahkan boleh dibaca terlebih dahulu. Nah, sambil membaca, sambil dilanjutkan materinya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan manusia dan ciri-ciri yang terlihat. Nah, pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi pada setiap makhluk hidup yang dapat dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Nah, ada 4 tahapan pertumbuhan. Yang pertama itu masa bayi. Nah, ciri tubuh dari masa bayi yang pertama, tulang dan otot masih lemah atau belum bisa berdiri. Yang kedua, belum dapat berbicara lancar. Yang ketiga, menangis jika lapar. Nah, kemudian perkembangan kemampuannya, yang pertama senang bermain, yang kedua sangat aktif, yang ketiga membutuhkan perhatian orang tua. Nah, yang kedua masa kanak-kanak. Ciri tubuhnya dapat berdiri dan berjalan, tinggi dan berat badannya bertambah, sudah dapat melakukan berbagai kegiatan seperti menulis, menyapu, dan lain-lain. Nah, perkembangan kemampuannya, gigi susu mulai tanggal atau lepas, dan gigi permanen mulai tumbuh. Daya ingatnya semakin kuat, kemudian mudah menghafal. Nah, yang ketiga, masa dewasa. Ciri tubuhnya, suara menjadi lebih besar, ukuran tubuh lebih tinggi dari anak-anak, mempunyai organ tubuh yang sudah dapat digunakan dengan baik, contohnya organ reproduksi. Yang kemudian kemampuan pertumbuhannya, daya pikir lebih cepat, bersikap dewasa atau berpikirnya lebih dewasa, sudah memiliki pendirian yang tetap. Kemudian tahapan pertumbuhan pada masa tua, ciri tubuhnya rambut putih, kulit keriput, mata mulai rabun. Nah, kemudian perkembangan kemampuannya, daya pikirnya lebih lambat, mudah tersinggung, pendirian dan pemikirannya sudah tetap. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia tidak bisa dilepaskan dari makanan yang dikonsumsinya. Nah, ada berbagai macam makanan bergizi yang harus dikonsumsi oleh manusia untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu karbohidrat. Manfaat karbohidrat adalah menghasilkan energi. Contohnya bisa kita dapatkan pada beras, gandum, singkong, dan lain-lain. Yang kedua adalah mineral. Manfaat dari mineral adalah membangun dan mengatur kesehatan tubuh. Bisa kita dapatkan contohnya pada air minum, sayuran, buah, dan garam beriodium. Yang ketiga adalah protein. Manfaat dari protein adalah proses pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Contohnya ada pada di ikan, daging, tempe, tahu, telur, dan lain-lain. Yang keempat adalah vitamin. Manfaatnya untuk menjaga kesehatan tubuh. Contohnya bisa ditemukan pada sayuran dan buah. Kemudian yang terakhir yaitu lemak. Manfaatnya dapat melarutkan vitamin dan cadangan energi. Bisa kita temukan pada susu, daging, dan kacang-kacangan. Baiklah, setiap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu berbeda-beda. Yang Bu Ratna tadi jelaskan itu pada manusia, dan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan juga berbeda-beda ya.
Contohnya misalkan pada kupu-kupu. Kupu-kupu itu kan perkembangbiakannya menggunakan telur, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi pupa atau kepompong, baru menjadi kupu-kupu. Nah, beda dengan perkembangbiakan pada manusia. Itu berbeda perkembangannya, itu mempengaruhi proses perkembangannya juga. Nah, alhamdulillah ternyata Allah telah menciptakan berbagai macam perkembangan makhluk hidup, tidak sama dari makhluk hidup yang kecil hingga yang besar. Nah, alhamdulillah kita harus banyak bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita dari berbagai macam manfaatnya. Ya, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.